Mari kita sama-sama membaca dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Ini yang akan saya tekankan ya, ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, tema khotbah pada hari ini, kesempitan atau kesempatan. Jadi saudara-saudara, kita menghadapi tantangan dalam hidup. Kita tidak perlu lari, tantangan itu pasti datang. Dan kita tidak bisa melarikan diri. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Apa kita anggap itu sebagai kesempitan, kesulitan, atau sebaliknya kita anggap itu satu kesempatan? Di dalam ayat ini, bagaimana sikap Rasul Paulus waktu dia menghadapi tantangan, waktu dia ada di Efesus. Kalau kita mau melihat lebih jauh, saudara bisa membaca itu dalam Kisah Para Rasul, pasal 19 dan pasal yang ke-20. Bagaimana Rasul Paulus waktu dia menginjil di Efesus. Di situ dia menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya. Baik itu dari kuasa iblis, kuasa kegelapan, maupun dari manusia yang dipakai iblis tentunya. Bahkan dia hampir kehilangan nyawa. Tetapi saudara-saudara, justru di Efesus itu Rasul Paulus yang paling berhasil. 2 tahun dia ada di Efesus. Justru di tempat itulah dia mencapai sukses yang besar di dalam penginjilannya. Mujizat dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, sampai dikatakan sapu tangannya Rasul Paulus ditempelkan di orang yang sakit, orang sakit menjadi sembuh. Padahal Rasul Paulus di situ dia menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan, saudara. Nah, seperti yang dia katakan di sini, meskipun ada banyak tantangan, tetapi di sini ada banyak kesempatan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, di tempat ini aku mendapatkan pintu yang terbuka lebar. Jadi saudara-saudara, sekarang tergantung bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana pikiran kita. Apakah kita anggap ini satu kesulitan, ini satu kesusahan, ini satu rintangan, atau kita anggap itu adalah satu kesempatan untuk kita menerima mujizat Allah, untuk kita mengalami kuasa Allah di situ. Tergantung kita. Makanya kesempatan atau kesempitan, kesempitan atau kesempatan. Tantangan itu pasti ada. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Saudara-saudara, ini bukan sekedar positive thinking ya. Karena apa? Karena dasarnya itu ada di dalam Alkitab. Coba baca Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah janji firman Tuhan, inilah dasarnya. Mengapa setiap kesempitan itu sebenarnya adalah satu kesempatan? Karena Tuhan berjanji dan Tuhan pasti akan menggenapi. Apa yang Dia janjikan? Bahwa bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Jadi bukan bagi semua orang. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu itu akan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Meskipun mungkin kelihatannya tidak baik. Pertama-tama mungkin kita pikir, ini kok begini ya? Ini kok begini? Tapi pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa meramu, membuat segala yang tidak baik itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Semakin saya mengiring Tuhan, semakin saya berjalan dalam hidup ini,
semakin saya melihat Tuhan kita itu luar biasa. Apa yang tadinya sepertinya tidak baik, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan buat segala sesuatu menjadi baik, indah pada waktunya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus memandang segala sesuatu tantangan itu sebagai satu kesempatan. Bukan sebagai satu kesempitan, tapi sebagai kesempatan. Karena firman Tuhan berjanji, dan Tuhan pasti akan menggenapinya. Jadi kita melihat bahwa dalam kehidupan kita pasti akan diperhadapkan dengan tantangan. Kita tidak usah mencari, tantangan itu akan datang. Coba kita lihat dalam firman Tuhan, tantangan yang bagaimana yang mungkin diperhadapkan kepada kita. Yang pertama, kita mungkin akan diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini satu tantangan. Mungkin kita diperhadapkan dengan orang-orang yang butuh pertolongan kita. Di situ kita ditantang. Dalam menghadapi situasi yang demikian, tidak jarang kita merasa terusik. Ada apa sih orang ini kok datang kepadaku? Kenapa sih? Kita terusik karena di situ ada pertentangan. Kita mau tidak bantu, mungkin kita merasa hati nurani kita tertuduh. Kita mau bantu, kita tidak rela, dan sebagainya. Kenyamanan kita terusik. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat itu sebagai satu kesempatan, maka di situ kita bisa menabur sesuatu yang baik. Saudara. Sebagai contoh, supaya lebih jelas, saya akan angkat cerita tentang janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Di situ janda Sarfat, dia sudah tidak punya, tapi dia diperhadapkan kepada seorang nabi Allah yang butuh pertolongan. Tentu dia, ya kalau secara manusia saya tidak tahu, mungkin janda Sarfat tidak, tapi saya rasa secara manusia normal pasti dia merasa terusik. Buat apa sih nabi ini kok datang kepadaku, mbok datang kepada orang lain? Orang nabi yang dalam keadaan lapar dan haus diperhadapkan kepada janda Sarfat ini. Tetapi kita lihat janda Sarfat itu menggunakan ini bukan sebagai satu kesempitan, tetapi sebagai satu kesempatan untuk dia menabur sesuatu yang baik. Dan kita tahu karena dia menabur yang baik, akhirnya dia menerima yang baik pula, menuai yang baik pula. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kehidupannya. Coba kita baca satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, perhatikan, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Haleluya. Jadi berbuat baik itu saudara-saudara tidak pandang bulu, janda pun bisa. Ayat ini berbicara tentang janda. Janda pun bisa berbuat baik. Apalagi orang yang berkecukupan, yang terpelihara dengan baik. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana? Apakah kita menganggap itu satu, apes aku ketemu orang ini? Atau kita tahu kehendak Tuhan, lalu kita menabur sesuatu yang baik. Kita menangkap itu sebagai satu kesempatan. Kesempatan untuk saya berbuat sesuatu. Jadi yang pertama, kita bisa diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita merasa terusik kenyamanan kita atau kita melihat itu sebagai satu kesempatan untuk berbuat yang baik. Yang kedua, diperhadapkan dengan kegagalan. Saya yakin kita semua pernah gagal. Kalau toh tidak pernah, pasti akan pernah gagal, saudara-saudara. Lalu bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan kegagalan? Apakah kita akan menjadi kecewa, putus asa, kita marah? Atau sebaliknya, kita pakai kesempatan itu untuk kita mengoreksi, untuk kita mengintrospeksi diri kita. Tentu kalau ada kegagalan, tentu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Saudara-saudara. Saya ingat pada waktu Yosua, setelah dia menang luar biasa di tembok Yeriko, dia sekarang diperhadapkan dengan satu kota yang kecil namanya Ai. Dia pikir, cukup kirim beberapa orang saja, pasti dikalahkan. Tapi apa yang terjadi? Yosua dia mengalami kegagalan. Banyak orang yang mati terbunuh. Lalu di situ saudara-saudara Yosua dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Sebab mengapa demikian saudara? Karena dia tahu musuh-musuh yang lain itu masih banyak di depan. Jadi kalau sama Ai saja kalah, apalagi mau menghadapi yang dikatakan 30 lebih raja-raja yang ada di Kanaan.
Jadi Yosua dia tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa? Apa penyebabnya? Kok sampai gagal? Lalu Tuhan beritahu, oh begini, ada dosa seorang yang bernama Achan. Dia telah mengambil bagian yang harus dimusnahkan dan sebagainya. Yosua akhirnya dia memperbaiki diri dan Yosua mendapatkan kemenangan. Lalu satu cerita lagi, yaitu Daud. Daud pada awal-awal pemerintahannya, dia mempunyai satu keinginan niat yang baik, yaitu dia akan membawa kembali tabut perjanjian Allah. Dia mau pindahkan lagi ke Yerusalem. Maka dia persiapkan sebaik mungkin. Dia pakai kereta yang baru, lembu yang kuat, yang sehat untuk membawa tabut ini. Dan diiringi dengan barisan yang meriah, dengan tari-tarian, dengan musik yang meriah. Maka Daud dia membawa itu dengan sukacita. Tetapi apa yang terjadi di tengah jalan, saudara-saudara? Lembu itu terperosok dan tabut itu oleng. Lalu ada seorang yang bernama Usa, dia punya niat baik, dia pegang tabut itu, pada tempat itu juga dia mati. Lalu apa yang dikatakan, saudara-saudara? Daud saat itu dia syok, dia tidak nyangka akan terjadi musibah. Wang ini niat baik mau beribadah kepada Tuhan, kok bisa terjadi demikian? Bahkan dia sempat marah, tapi dia juga akhirnya dia takut, dia tersungkur di kaki Tuhan. Lalu dia bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa kok sampai ini terjadi? Tuhan beritahu, dia kembali kepada firman. Oh ternyata dia keliru, saudara-saudara. Tabut itu tidak bisa dibawa di atas kereta. Harus dipikul di atas bahunya imam. Caranya salah. Dia introspeksi. Ya, dia kembali kepada firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Ini yang penting, saudara-saudara. Jadi bukan kata orang, tetapi kembali kepada firman. Apa? Nanti Tuhan akan beritahu. Roh Tuhan akan bekerja memberitahu kepada kita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita introspeksi juga. Kalau ada kegagalan kita harus introspeksi. Banyak orang, wah kenapa saya berbuat gini kok rugi, gitu kok rugi. Coba introspeksi. Introspeksi itu jangan pakai caranya sendiri, pikiran. Iya ya, apa mereka-reka, bukan. Tapi kembalilah kepada firman Tuhan. Kembali kepada Roh Kudus, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa? Jadi ini kesempatan. Coba kita baca ya. Mazmur 119 ayat 67 dan ayat yang ke-71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi kegagalan pun bisa menjadi satu kesempatan bagi kita. Untuk kita belajar. Memang kita dalam proses belajar. Salah, gagal dan sebagainya itu pasti, saudara-saudara. Tetapi kita mau belajar. Kalau toh ada hal yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki, saudara-saudara. Ini kesempatan. Jadi saudara-saudara, jangan kita marah, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa. Tapi pakailah itu menjadi satu kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Belajar apa firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, diperhadapkan dengan krisis dan kekurangan. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menghadapi krisis? Bagaimana kita menghadapi kekurangan? Ini bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 17, ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Lalu ayat keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Nah coba saudara, perhatikan ini ada dua macam sikap. Menghadapi krisis, di sini mereka menghadapi krisis air. Krisis dalam segala hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sekarang kita lihat bagaimana sikap yang benar. Bagaimana sikap bangsa Israel. Begitu mereka menghadapi krisis, mereka segera bersungut-sungut. Kalau tahu gitu, buat apa kita ke sini? Buat apa kita ke sini? Iya, buat apa? Lalu mereka datang kepada Musa. Musa, gimana kamu? Mana tanggung jawabmu? Gimana kami ini mau mati semua ini? Lihat anak kami dan sebagainya. Wah, saudara-saudara. Musa tidak bisa apa-apa. Mereka bersungut-sungut, bertengkar. Makanya dikatakan Masa dan Meriba. Masa itu ujian, Meriba itu bertengkar. Diuji, mereka bertengkar. Bagaimana sekarang? Inikah sikap kita waktu kita dihadapkan kepada krisis? Tidak terima, bersungut-sungut. Cari siapa penyebab? Cari kambing hitam. Pemimpinnya dicari. Menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Atau kita ambil cara seperti Musa. Apa yang dilakukan Musa? Dia berseru-seru kepada Tuhan. Tolong. Dia berseru-seru kepada Tuhan.
dalam menghadapi krisis, dia berteriak kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ada doa, ada jawaban, saudara-saudara. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, ngapain kamu berseru? Ayo sana, bawa itu tua-tua bangsa Israel. Pukul gunung batu, maka kamu akan mendapat air minum. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu pasti memelihara, tidak usah khawatir saudara-saudara. Ya memang sekali-sekali kadang-kadang Tuhan izinkan kita diuji dengan krisis. Tuhan mau lihat bagaimana sih kita ini. Apakah kita seperti Musa berseru-seru kepada Tuhan, atau kita mau seperti bangsa Israel, mulai ngomel, mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu. Semua yang bisa kita salahkan, kita salahkan. Atau kita mau seperti Musa, berseru kepada Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan memelihara, nyatakan janjimu. Haleluya. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kita mengambil cara yang tepat, Tuhan akan menjawab dengan mujizat. Yang berikutnya, tantangan apa yang bisa kita hadapi? Diperhadapkan dengan masalah rumah tangga. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan krisis rumah tangga? Salah satu contoh yang terbaik saya ambil dari kitab Samuel. Hana, seorang ibu, dia mandul, tidak punya anak. Itu sudah satu beban. Tapi tidak berhenti di situ, dikatakan dia setiap hari dia disakiti oleh Penina, oleh madunya, olok-olok, diejek, disindir. Lalu dia mau ngomong sama siapa? Ngomong sama suami. Suami tidak bisa mengerti, tidak apa-apa. Yang penting kan aku sayang sama kamu. Dia tidak mengerti hati wanita itu. Jadi Hana mau lari kepada siapa? Dia begitu dalam sekali sakit hatinya. Nah di sini kita lihat bagaimana sikap Hana itu. Dia bisa dengan keadaan demikian dia lalu mempunyai akar pahit. Dia pegel sama Penina, dia pegel dengan suaminya. Lalu dia punya akar pahit dalam hatinya. Dia dendam, dia iri hati dan sebagainya. Bisa terjadi, saudara. Dan itu sangat mungkin terjadi. Akar pahit ini yang paling sering timbul justru kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang dekat dengan kita ini yang bisa terjadi konflik kan ini. Kalau sama orang yang jauh kan tidak mungkin. Yang justru yang dekat ini suami kita, istri kita, mertua kita, menantu kita. Justru ini yang punya potensi yang paling besar untuk kita terjadi konflik. Jadi kita harus siap mengampuni. Kalau tidak, kita akan bisa timbul akar pahit. Seperti Hana di sini, dia bisa timbul akar pahit. Dia benci, dia dendam, dia sakit hati. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Hana. Kita baca 1 Samuel. Pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan dengan menangis terseduh-seduh. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia dalam keadaan yang demikian, saudara-saudara. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Lalu dia putus asa, kecewa. Lalu dia mempunyai hati pahit, punya hati dendam, iri hati dan sebagainya. Tapi dia bangkit, dia datang kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Mencurahkan bebannya, mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara, pada waktu itu dia menangis, pasti dia akan punya roh pengampunan kepada Penina. Amin. Karena waktu itu Roh Kudus bekerja, pasti saudara. Saya yakin begitu Hana ini bangkit, dia tidak akan lagi punya dendam kepada Penina. Karena Roh Allah mencurahkan kasih itu kepada kita. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Hana, dia terima mujizat yang luar biasa. Dari pengalamannya itu maka lahirlah Samuel, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia nasarkan Samuel kepada Tuhan, Tuhan ganti dia. Dengan tambahkan 5 lagi anak. Dari yang mandul menjadi punya anak yang sangat banyak. Karena dia tahu menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Tapi dia berseru-seru kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara. Waktu kita diperhadapkan dengan kekeringan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini menghadapi krisis kekeringan. Kita lihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini kuncinya.
Ishak, kita tahu waktu dia menabur ini dia dalam musim paceklik, dalam musim kemarau, kekeringan. Secara akal tidak cocok, bukan musimnya untuk menabur, tidak ada air. Mungkin ada, tapi sedikit. Tapi dikatakan Ishak tetap menabur, meskipun keadaan tidak memungkinkan secara manusia. Ishak tetap menabur, ya tetap menabur saja. Maka dikatakan apa saudara-saudara? Dia mendapat hasil 100 kali lipat. Kuncinya di mana? Karena ia diberkati Tuhan. Saudara percaya enggak berkat Tuhan ada di atas kita? Haleluya. Karena kita anak-anak Bapak, saudara-saudara. Kita adalah keturunan Abraham. Berkat itu ada di atas kita. Firman Tuhan berkata, kita yang dikejar oleh berkat. Sebab itu saudara-saudara, dalam keadaan apapun juga tabur. Taburlah yang baik. Taburlah kasih, taburlah kesetiaan, taburlah kebajikan, taburlah kebaikan. Tabur saja. Taburlah kebenaran firman Tuhan. Tabur. Apa yang saudara bisa tabur, tabur. Hidup untuk menabur. Haleluya. Maka kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah, saudara-saudara. Galatia pasal 6 ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang menabur, sudah bisa lihat tuh di ayat-ayat di atasnya, ayat 8, ayat 9. Jadi menabur, ayat 10, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, teristimewa kawan-kawan kita seiman. Jadi kesempatan. Di segala sesuatu tantangan, saudara-saudara, kita bisa lihat itu dari dua sisi. Kita bisa lihat itu, saudara-saudara, sebagai satu kesulitan. Kita lihat itu sebagai satu kesempitan. Kita menyerah, putus asa, kita tawar hati, atau kita mengasihani diri, lalu kita menyalahkan orang lain, sakit hati, akar pahit, dan sebagainya. Atau kita lihat itu sebagai satu kesempatan untuk kita menabur yang baik. Untuk kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Maka mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya ya dan amin. Sebab itu mari, selagi masih ada kesempatan, kita pakai itu untuk hal yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua.